Untuk mengukur runout dan mengukur kebengkokan, maka perlu menggunakan alat ukur mekanik yakni dial indikator. Alat ini mempunyai tingkat ketelitian yang sangat kecil dengan nilai 0,01 mm. Ini merupakan sesuatu yang sangat kecil. Dan jika proses pengukuran tidak benar, akan berdampak pada hasil pengukuran. Karena itu, mengukur runout dan kebengkokan merupakan hal yang berbeda. Maka itu, untuk rumus yang digunakan juga berbeda pula. Sehingga Anda harus dapat membedakan cara mengukur runout dan mengukur kebengkokan. Sebelum kita melakukan pengukuran, alangkah lebih baik kita mengenal apa itu dial gauge. Dial gauge merupakan alat indikator atau alat ukur yang fungsinya untuk mengukur tingkat kerataan pada permukaan objek atau benda. Skala yang digunakan untuk mengukur permukaan tersebut sangat kecil, sehingga Anda bisa mendapatkan perhitungan yang terbilang valid. Jika dilihat dari bentuknya, dial gauge tampak seperti jam analog, dilengkapi dengan 2 hingga 3 jarum sebagai penunjuk ukurannya. Jarum tersebut biasanya terdapat 1 jarum dengan ukuran yang besar, lalu 2 lainnya lebih kecil. Jarum berukuran kecil memiliki fungsi untuk mencatat pergerakan dari jarum besar. Jadi, ketika jarum besar telah mencapai 1 putaran, maka angka yang ada di jarum kecil juga bertambah. Cara kerjanya cukup mirip dengan jarum jam pada umumnya. Alat ini memiliki skala 0,01 mm dan yang terkecil berukuran 0,001 mm atau dengan perbandingan 1/1000. Prinsip kerjanya yakni dengan memakai gerak lurus dari spindle lalu diubah menjadi gerak putar. Jika digunakan untuk mengukur komponen kendaraan, maka alat ini memiliki berbagai fungsi penting. Antara lain, fungsi pertama yang cukup umum yakni untuk mengukur tingkat kerataan sebuah bidang datar. Hal ini juga selaras dengan berbagai penjelasan di bagian sebelumnya. Perlu dipahami bahwa ada berbagai komponen dari kendaraan yang perlu dipastikan tingkat kerataannya, sehingga nantinya dapat bekerja dengan baik. Jika hasil pengukuran menunjukkan komponen tersebut tidak rata, maka perlu adanya perbaikan supaya fungsinya bisa kembali normal. Untuk fungsi yang kedua yakni mengukur tingkat kerataan dan kebulatan poros. Ternyata alat ini Anda juga bisa mengaplikasikan untuk mengukur tingkat kerataan dari kebulatan poros. Misal, untuk mengecek kondisi crankshaft atau crank jurnal pada mobil. Komponen tersebut harus tetap dipastikan memiliki bentuk bulat. Jangan sampai berubah ke bentuk yang lain seperti oval. Untuk fungsi yang ketiga yakni Anda juga dapat memanfaatkan alat ini untuk mengukur tingkat kesejajaran ketika sedang membuat atau memperbaiki mesin. Misalnya, untuk mendapatkan ketinggian yang ideal sesuai dengan standar pabrik. Selanjutnya, fungsi yang keempat, alat ini digunakan untuk mengukur jarak end play dari suatu objek. Maksud dari jarak end play yakni jarak gerak bebas dari sebuah objek, misal komponen crankshaft. Tujuan dari pengecekan ini supaya komponen tidak mengalami kemacetan. Jadi, end play ini secara tidak langsung merupakan suatu istilah untuk menunjukkan keolengan suatu komponen. Fungsi yang terakhir yakni alat ini dapat mengukur runout pada poros. Perlu dipahami bahwa ada berbagai komponen yang perlu dilakukan
pengukuran ulang setiap melakukan tune-up atau servis, misalnya poros propeller pada mobil. Dengan memakai dial gauge, maka Anda dapat mengetahui apakah poros tersebut masih lurus dan dalam kondisi baik, atau justru sudah bengkok. Komponen poros umumnya berbentuk tabung, sehingga yang diukur biasanya adalah bagian ujung depan, tengah, serta ujung belakang. Perbandingan dari ketiganya dapat dihitung hingga muncul kesimpulan apakah poros tersebut lurus atau bengkok. Setelah Anda memahami dan mengetahui fungsi dari dial indikator, ada baiknya kita mengenal berbagai komponen yang mendukung kinerja dari alat indikator ini. Untuk komponen pada dial indikator yakni ada jarum penunjuk panjang atau long pointer yang berfungsi untuk menunjukkan nilai yang terukur pada skala yang akan menunjukkan angka sesuai dengan perhitungan. Jarum ini bergerak ketika alat indikator mendapat tekanan dari objek yang diukur. Jadi, secara sederhana dapat disebutkan bahwa jarum ini akan bergerak dan menghitung tingkat ketidakrataan dari sebuah benda, baik dalam bentuk cembung maupun cekung. Jika jarum ini diam, maka itu menjadi pertanda bahwa permukaan benda yang diukur memang dalam kondisi rata. Kedua, ada jarum kecil atau short pointer yang memiliki fungsi untuk menghitung putaran jarum penunjuk panjang. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian awal, perhitungan jarum ini juga disebut sebagai skala revolusi. 3. Rangka atau frame. Bagian ini merupakan kerangka dari bagian dial indikator yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan selama pengukuran. Rangka juga terhubung dengan roda dan pengukur jarum. Komponen yang keempat yakni skala atau dial face. Bagian ini terdiri dari serangkaian angka dan tanda-tanda pada permukaan dial indikator. Skala digunakan untuk membaca hasil pengukuran dari jarum yang menunjukkan angka-angka yang tercetak pada dial gauge. Yang perlu Anda pahami bahwa skala pada dial gauge ini terdapat dua jenis, yakni skala utama dengan jarum penunjuk panjang dan skala nonius dengan jarum penunjuk pendek. Yang kelima ada plunger. Komponen ini yang bergerak dalam posisi tegak lurus dengan objek yang diukur. Posisinya dapat berpengaruh terhadap jarak penyimpangan dalam perhitungan. Yang keenam ada outer ring. Memiliki fungsi utama sebagai pendukung supaya pengukuran alat indikator ini menjadi presisi. Jadi, komponen ini dapat melakukan kalibrasi skala jarum, sehingga jarum yang panjang dapat tepat berada pada angka 0. Yang ketujuh ada skru pengunci atau clamp screw atau juga disebut dengan fine adjustment yang berfungsi untuk mengunci outer sleeve biar tidak berputar. Komponen yang kedelapan ada stem yang menjadi wadah dari spindle supaya dapat bergerak naik dan turun dengan leluasa. Dan komponen yang terakhir yakni spindle yang memiliki tugas untuk melakukan input data yang masuk dari plunger ke bagian dial gauge. Selain 8 komponen tersebut, pada dial indikator terdapat tangkai dan magnetic base sebagai kelengkapan utama, sehingga alat ukur dial gauge tersebut menjadi nama dial indikator. Sampai jumpa pada video berikutnya.